Oke, selamat malam eh, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Syafrida selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi. Jadi kami pada malam hari ini akan mempresentasikan tugas akhir PBL dari mata kuliah Manajemen Investasi. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil analisis kami terkait pemilihan saham untuk portofolio investasi berdasarkan metode single index model dilengkapi dengan analisis fundamental dan teknikal. Oke, jadi dalam video kali ini kami juga akan membahas mulai dari proses seleksi saham yang masuk dalam portofolio, analisis makroekonomi, industri, dan juga kinerja emiten, serta analisis teknikal menggunakan metode yang kami kuasai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Immanuel Adi Pratama, dan ada teman saya yaitu Firly Nur Iksan dan Raditya Pradipta. Oke, jadi pada topik pembahasan kali ini kami akan membahas tentang profil perusahaan LP, Nelly, MPXL, MPXL, habis itu juga ada analisis ekonomi makro Indonesia, analisis sektor industri, transportasi dan logistik, yang keempat itu ada penilaian single index model, dan yang kelima itu ada analisis teknikal dari saham LP, Nelly dan juga MPX, serta yang terakhir itu kami akan eh, menyimpulkan dan juga memberikan saran kepada investor. Oke, jadi pertama-tama saya akan mulai menjelaskan tentang profil singkat nih dari PT Nelly. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk disingkat sebagai Nelly merupakan perusahaan pelayaran nasional yang telah berdiri sejak tanggal 5 Februari 1977. Perusahaan ini memulai perjalanannya di Jakarta dengan nama awal PT Nelly Dwi Putri Chemical yang pada masa awal pendiriannya bergerak di bidang industri kimia. Nah, seiring berjalannya waktu dan melihat peluang yang lebih besar di sektor transportasi laut, Nelly ini melakukan diversifikasi usaha pada tahun 1989 dengan memasuki industri pelayaran. Transformasi ini tuh ditandai dengan perluasan kegiatan usaha yang mencakup penyediaan jasa pelayaran domestik, penyewaan kapal, serta jasa penunjang lainnya seperti pencarian muatan, konsultasi pelayaran, dan kegiatan operasional kelautan. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan memperkuat permodalan, Nelly resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 dengan kode emiten Nelly. Oke, selanjutnya ada profil singkat dari PT LP. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Terbuka atau LP didirikan pada April 1992 di Ambon, Maluku. Merupakan perusahaan pelayaran nasional yang berfokus pada layanan logistik dan transportasi laut di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua. Seiring perkembangannya tuh, LP membangun galangan kapal di Samarinda pada tahun 2005 dan di Gresik pada tahun 2012, serta memindahkan kantor pusatnya ke Surabaya pada tahun 2017. Tonggak penting dalam sejarah perusahaan ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2021, ketika LP resmi mencatat, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LP. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan publik, serta memperluas basis pemegang saham. Pencatatan saham tersebut juga mencerminkan tekad perusahaan untuk tumbuh serta berkelanjutan dan akuntabel dalam menjawab tantangan di sektor pelayanan nasional. Nah, pada tahun 2024, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 1,21 triliun dan laba bersih itu sekitar 252,37 miliar dengan kapitalisasi pasar sekitar 2,61 triliun dan rasionya sebesar 11,25. Komitmen LP terhadap keberlanjutan tercermin dari penghargaan ESG yang diterima pada 2024 dalam kategori transportasi dan logistik sebagai pengakuan atas integrasi prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari PT MPXL. PT MPX Logistik Internasional Tbk atau MPXL
adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan logistik, serta perdagangan material konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini pun didirikan pada tahun 2017 dan berkantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 16A, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sejak awal pendiriannya, MPX, MPXL telah memfokuskan kegiatan usahanya pada penyediaan layanan logistik terintegrasi, khususnya untuk menunjang kebutuhan sektor konstruksi dan industri semen yang berkembang pusat di berbagai wilayah Indonesia. Pada 9 Mei 2023, MPXL resmi mencatatkan sahamnya perdananya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MPXL. Dalam proses penawaran umum perdana atau IPO tersebut, perusahaan melepas sebanyak 400 juta lembar saham atau sebesar 20% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran sebesar Rp108 per saham. Dana yang diperoleh dari IPO ini dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan perusahaan, meningkatkan kapasitas armada, serta memperluas infrastruktur dan cakupan layanan logistik. MPXL memiliki dan mengoperasikan armada angkutan darat yang terdiri dari beragam jenis kendaraan berat seperti dump truck, truk tangki, dan trailer. Armada ini digunakan untuk mengangkut berbagai jenis muatan industri, termasuk semen, curah, fly ash, bottom ash, batu bara, klinker, kapur, dan batu. Oke, selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fikri. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis kondisi ekonomi makro Indonesia. Kondisi ekonomi makro Indonesia selama periode 2023 hingga 2024 menunjuk tren pemulihan dan stabilitas yang kuat, menjadi fondasi penting pertumbuhan sektor-sektor strategis, termasuk transportasi dan logistik. Pertumbuhan produk domestik bruto yang tercatat sebesar 5,05% pada tahun 2023 dan diproyekkan meningkat menjadi 5,15% tahun 2024, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi nasional, termasuk perdagangan, konsumsi, serta ekspor dan impor barang. Selain itu, tingkat inflasi yang hasil dikendalikan dari 3,5% pada 2023 menjadi perkiraan 2,8% di 2024, menunjukkan stabilitas harga dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta menekan biaya operasional. Sektor logistik yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kebijakan moneter yang akomodatif juga menjadi faktor pendukung. Penurunan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate dari 6% menjadi 5,75% memberikan insentif bagi dunia usaha dan menurunkan biaya pembiayaan, sehingga mendukung investasi di bidang logistik seperti pengadaan armada, infrastruktur, distribusi, dan teknologi pendukung. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang relatif stabil berkisar di 15.400 rupiah dan 2023 diperkirakan menjadi 15.000 rupiah. Pada 2024 memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada impor peralatan dan teknologi dari luar negeri. Secara keseluruhan, kombinasi dari pertumbuhan ekonomi solid, inflasi yang terkendali, kebijakan moneter yang mendukung, dan nilai tukar telah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi sektor transportasi dan logistik. Kondisi ini membuka peluang besar untuk peningkatan efisiensi, penguatan saing, serta perluasan pasar jasa logistik di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya ada analisis sektor industri transportasi dan logistik. Sektor transportasi dan logistik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat pada periode 2023 hingga 2024, didorong oleh berbagai faktor kunci seperti peningkatan konsumsi masyarakat, pertumbuhan industri manufaktur, serta ekspansi e-commerce yang mendorong lonjakan volume pengiriman barang hingga rata-rata 10% per tahun. Perubahan perilaku konsumen ke arah digital mempercepat tuntutan terhadap efisiensi pengiriman dan sistem distribusi yang adaptif. Pemerintahan juga memainkan peran penting melalui pembangunan infrastruktur berskala nasional seperti pelabuhan, bandara kargo, jalan tol logistik, serta digitalisasi layanan bea cukai.
Peningkatan infrastruktur ini berhasil menurunkan biaya waktu distribusi serta memperkuat konektivitas nasional. Selain infrastruktur fisik, transformasi digital menjadi kunci keberhasilan di tengah persaingan yang semakin ketat. Perusahaan logistik yang mengadopsi teknologi seperti IoT, UMS, dan kecerdasan buatan memiliki keunggulan kompetitif yang tercermin dari peningkatan tingkat utilisasi gudang nasional dari 72% pada 2023 menjadi 78% pada 2024. Selanjutnya, penilaian indeks model yang akan dibacakan oleh Dita. Selanjutnya, penilaian indeks model, analisis fundamental terhadap kinerja 3 perusahaan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT LP, PT Nelly, dan PT MPLX, menggambarkan performa yang berbeda namun saling melengkapi dalam konsisten rantai pasok nasional. Evaluasi dilakukan berdasarkan rasio keuangan dan rasio nilai pasar market value selama periode 2023 sampai 2024. Analisis rasio keuangan, likuiditas current ratio, PT Nelly unggul dengan CR sebesar 2,3 menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat sehat di atas rata-rata industri. PT Nelly itu 1,8 dan PT MPLX juga 1,6 untuk menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada solvabilitas debt to equity ratio. PT MPLX memiliki DR tinggi 1,2, menunjukkan struktur pendanaan yang lebih agresif dan ketergantungan lebih besar terhadap utang. PT Nelly menunjukkan struktur keuangan konservatif 0,6 menandakan risiko finansial yang lebih rendah. Next. Penilaian single index model. Analisis keuangan, profitabilitas ROA dan ROE. PT Nelly unggul dalam kedua rasio dan ROA sebesar 8,2% dan ROE 14,4%, mencerminkan efektivitas tinggi dalam mengelola aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. PT LP RDA-nya 6,9, ROE 11,2%, dan PT MPLX ROA 5,7% dan ROE 10%,1. Berada di bawah PT Nelly, namun tetap menunjukkan kinerja yang positif. Yang keempat, efisiensi operasional net profit margin. PT Nelly kembali mencatat performa terbaik dengan NPM sebesar 9,6% dan mengidentifikasikan efisiensi tinggi dalam mengubah pendapatan menjadi laba. Dua, PT LP 8,2% dan PT MPLX 7,5% menunjukkan efisiensi yang baik namun sedikit lebih rendah. Next. Penilaian single index model, analisis rasio market value, price to earnings. PT MPLX memiliki PE terendah 13,8 kali, menandakan evaluasi saham yang relatif lebih murah dan berpotensi menarik juga bagi investor jangka panjang. PT Nelly itu mempunyai 16,2 kali, memiliki evaluasi lebih tinggi karena ekspektasi pertumbuhan yang kuat. Price to book value, PT Nelly mencatat P per BV tinggi 2,4 kali, mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek bisnisnya. PT MPLX memiliki rasio terendah 1,6 kali, memberikan sinyal bahwa saham mungkin undervalue secara relatif. Earnings per share, PT Nelly mencatat EPS tertinggi sebesar Rp145, menunjukkan potensi laba per lembar saham yang besar dan menarik bagi investor. Diikuti oleh PT LP sebesar Rp122 dan PT MPLX Rp118 yang juga menunjukkan kinerja pendapatan per saham yang baik. Next. Penilaian single index model, kesimpulannya, secara keseluruhan PT Nelly menunjukkan kinerja paling solid dan konsisten baik dari sisi likuiditas, probabilitas, efisiensi, namun daya tarik pasar ini menandakan perusahaan yang dikelola secara efisiensi dengan potensi pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. PT LP berada di posisi menengah dengan rasio keuangan yang sehat dan value pasar yang cukup kompetitif. Sementara itu, PT MPLX meskipun
memiliki rasio probabilitas yang sedikit lebih rendah dan struktur pendanaan yang lebih agresif, tetapi tetap menjadi pilihan menarik dari perspektif investasi jangka panjang karena valuasi sahamnya yang relatif rendah, P per E-nya dan P per BV-nya rendah, serta potensi apresiasi harga saham. Ketiga, emiten menunjukkan kontribusi yang saling melengkapi dan mendukung rantai pasok logistik nasional dengan posisi kompetitif masing-masing yang relevan sesuai dengan segmen pasar dan strategi operasionalnya. Selanjutnya ada hasil analisis teknikal. Berdasarkan hasil analisis teknikal menggunakan indikator simple moving average SMA selama 10 bulan terakhir dapat disimpulkan bahwa kondisi teknikal tiga saham logistik menunjukkan tren yang berbeda. Dalam posisi yang paling positif dengan harga saham pada bulan Maret 2024 sebesar Rp300 berada di atas nilai SMA sebesar Rp265. Hal ini menandakan bahwa saham LP sedang berada dalam tren naik, bullish trend, dan memberikan sinyal beli buy signal yang kuat, kenaikan harga yang signifikan di atas rata-rata menunjukkan adanya momentum positif dan minat pasar yang tinggi terhadap saham ini sehingga pertimbangan oleh investor. Sebaliknya saham PT MLS menunjukkan tren penurunan base rate di mana harga saham pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp158 lebih rendah dari nilai SMA sebesar Rp170,5. Kondisi ini mengidentifikasi adanya tekanan jual beli yang besar dibanding tekanan beli sehingga belum memberikan sinyal beli yang meyakinkan. Investor disarankan untuk berhati-hati dan menunggu konfirmasi pembalikan tren sebelum melakukan pembelian terhadap saham ini. Hasil analisis teknikal. Sementara itu, saham PT Nelly berada dalam kondisi yang cenderung melemah namun masih relatif stabil. Harga saham pada Maret 2024 sebesar Rp500 sedikit berada di bawah nilai SMA sebesar Rp513,2. Meskipun berada dalam tren penurunan ringan, perbedaan yang tidak terlalu signifikan menunjukkan bahwa saham Nelly yang berada dalam fase konsoliditas. Oleh karena itu, investor sebaiknya bersikap wait and see dan menunggu konfirmasi tren naik sebelum mengambil keputusan investasi selanjutnya. Secara keseluruhan, dari tiga saham yang dianalisis, PT LP menunjukkan potensi investasi jangka pendek menengah yang paling menjanjikan, sedangkan PT MLS dan PT Nelly masih memerlukan pemantauan lebih lanjut untuk melihat arah tren selanjutnya. Selanjutnya dibaca oleh Fikri Nurisan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Nah, jadi setelah dilakukan analisis mendalam terhadap 20 saham subsektor logam dan mineral dalam sektor transportasi dan logistik menggunakan metode single index model, terpilih tiga saham utama yang dimasukkan ke dalam portofolio karena menunjukkan kombinasi terbaik antara return dan kontribusi terhadap total portofolio, yaitu saham LP, Nelly, dan MPLX. Dari ketiga saham tersebut, LP yaitu PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnama Saya Terbuka menjadi kontributor terbesar dengan bobot portofolio 92% dan return positif sebesar 11%, menjadikannya tulang punggung portofolio investor. Nelly dan MPLX tetap dipertahankan dalam portofolio sebagai
strategi diversifikasi meskipun keduanya mencatatkan retro negatif. Secara fundamental, saham Nelly ini menunjukkan performa terbaik dalam hal profitabilitas, efisiensi operasional, dan struktur keuangan yang konservatif, menjadikannya saham yang sehat dan menjanjikan untuk jangka panjang. LP berada di posisi menengah yang seimbang antara pertumbuhan dan stabilitas, cocok bagi investor dengan profil risiko moderat. Sementara itu, MPLX meskipun memiliki tingkat profit profit profitabilitas yang lebih rendah dengan struktur utang lebih agresif, masih menawarkan potensi karena eh, valuasi pasarnya yang rendah, menarik bagi investor yang berorientasi jangka panjang dan toleran terhadap risiko. Dalam dalam analisis teknikal menggunakan dalam analisis teknikal menggunakan Dalam analisis teknikal menggunakan metode Simple Moving Average atau SMA, 10 bulan saham LP menunjukkan tren yang paling kuat dengan harga saat ini berada di atas garis Simple Moving Average, memberikan sinyal beli. Saham berada sedikit di bawah garis Simple Moving Average, mengindikasikan tren yang melemah, namun belum sepenuhnya negatif. Saham ini disarankan untuk diamati lebih lanjut sampai muncul sinyal penguatan tren. Sedangkan MPLX menunjukkan tren penurunan yang cukup kuat dengan harga berada jauh di bawah rata-rata pergerakan, sehingga tidak direkomendasikan untuk dibeli dalam waktu dekat. Berdasarkan keseluruhan analisis, maka rekomendasi investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, Nelly layak dipertimbangkan untuk investasi jangka menengah hingga panjang karena kekuatan fundamentalnya yang solid meskipun valuasinya cukup premium. Yang kedua itu LP dapat dibeli dalam jangka pendek hingga menengah untuk memanfaatkan momentum teknikal yang sedang sinyal beli yaitu atau bullish. Yang ketiga itu MPLX sebaiknya dihindari untuk sementara waktu hingga terdapat perbaikan teknikal atau penguatan fundamental lebih lanjut, kecuali bagi investor dengan strategi agresif dan fokus pada saham under value. Dengan demikian, portofolio yang berisi ketiga saham ini dapat menjadi pilihan yang seimbang antara pertumbuhan, stabilitas, dan diversifikasi risiko selama investor tetap aktif memantau perkembangan teknikal dan fundamental secara berkala. Oke, selanjutnya saran kepada investor berdasarkan hasil analisis menyeluruh dari sisi fundamental dan teknikal dapat disimpulkan bahwa PT Nelly merupakan pilihan saham yang paling direkomendasikan untuk dibeli saat ini. Perusahaan ini tuh menunjukkan kinerja keuangan yang sangat kuat dengan tingkat likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional yang tertinggi dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. Selain itu, dari sisi teknikal, saham PT Nelly juga sedang berada dalam tren kenaikan yang jelas, berada di atas rata-rata pergerakan 10 bulannya. Hal ini tuh menunjukkan adanya momentum positif dan minat beli yang tinggi dari pasar. Meskipun valu- valuasi, valuasinya tergolong premium. Hal ini sebanding dengan kinerja dan prospek bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, PT Nelly sangat cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sementara itu, PT LP menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dengan rasio yang stabil di berbagai aspek. Namun dari sisi teknikal, saham ini tuh masih belum menunjukkan sinyal tren kenaikan yang kuat. Bagi investor, saham PT LP bisa masuk dalam daftar pantauan atau watchlist sambil menunggu sinyal teknikal yang lebih jelas atau adanya katalis positif dari perkembangan perusahaan. Saham ini cocok bagi investor yang bersikap hati-hati tetapi tetap terbuka terhadap peluang. Nah, selanjutnya itu berbeda dengan dua saham sebelumnya, PT MPLX ini tuh menunjukkan performa yang paling lemah secara fundamental, terutama dari sisi profit- profitabilitas dan efisiensi. Namun saham ini tuh memiliki valuasi paling murah, eh, under value gitu, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari peluang spekulatif. Sayangnya dari sisi teknikal, saham PT MPLX masih menunjukkan tren melemah. Oleh karena itu, saham ini hanya cocok dengan
hanya cocok bagi investor dengan toleransi risiko tinggi yang bersedia menunggu dalam jangka panjang dan percaya akan potensi perbaikan kinerja atau katalis tertentu di masa depan. Oke, mungkin sekian presentasi video dari kelompok 9 mengenai tugas PBL mata kuliah manajemen investasi. Kami berharap pemaparan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses analisis dan strategi dalam menyusun portofolio investasi yang tepat. Terima kasih atas perhatian waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.